Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan Salam. rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 12 sampai 14 yaitu aneka macam kesenangan hidup di dunia. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk semakin bertambah berkah waktu dan kajian kita sore ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Ali Imran. Ini setelah ya kita hampir 4 tahun ya Bapak Ibu ya, karena sejak COVID ya. Alhamdulillah kita sudah sampai surah Ali Imran. Bukan baru sampai Ali Imran ya, sudah sampai Alhamdulillah ya. Sekarang masuk ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil ladzina kafaru satuhlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, ayat ini masih kelanjutan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 11. Di mana pada ayat yang ke-11 Allah menggambarkan keadaan pengikut atau Fir'aun dan rezimnya dan pengikutnya, ya, dan orang-orang sebelumnya yang mendurkai Allah, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Nah, maka kemudian lanjutannya adalah katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar itu dan yang sekaligus zalim. Ini ancaman bukan sekedar kepada orang yang kafir ya, tapi orang kafir yang mendustakan ayat sekaligus berbuat kedurhakaan. Kenapa? Karena atas orang-orang yang kafir atau katakanlah yang non-muslim, namun mereka baik ya, tidak diberi ancaman khusus yang keras seperti ini ya. Selalu saja ayat-ayat Al-Quran yang berisi ancaman siksa, ancaman azab itu ditujukan kepada orang-orang yang kufur lagi durhaka. Itu. Sementara kalau untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang mukmin seperti Bapak Ibu sekalian kita semua ini, tentu ayat-ayat yang Allah gambarkan bukan ancaman, melainkan kabar gembira atau berita gembira. Mari kita lihat contoh ayat yang selalu menggandengkan ini ya, selalu menggandengkan hal seperti ini. Misalnya kita lihat di surah nomor 15. Surah 15, surah Al-Hijr ayat 49-50, di mana Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang Iya, sangat pedih. kabarkan kepada hambaku yang beriman, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang yang beriman itu kemungkinan banyak yang berbuat dosa besar, bahkan nggak usah kecil hati. Aku maha pengampun. Namun kalau kemudian di antara hamba Allah itu ada yang durhaka, yang berlebihan melampaui batas, kabarkan juga ya, adaku pedih, hati-hatilah. Maksudnya apa? Kalau bisa segera bertobatlah.
Nah, kira-kira begitu ya Ibu ya. Sehingga adanya ayat ancaman khususnya dan azab pada umumnya itu ditujukan kepada orang yang sudah melampaui batas. Maka pertanyaannya, kalau kita berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan orang-orang non-muslim yang menunjukkan etikat baik, bagaimana? Misalnya gitu ya, jawaban Al-Quran apa? Enggak apa-apa. Itu baik-baik saja. Mari kita lihat contoh ayatnya ya. Surah nomor 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil ya terhadap orang yang tidak memerangi, memusuhimu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Nah, ini menggambarkan bahwa eh, siapapun yang berbuat baik, apapun latar belakang keyakinan agamanya, kalau mereka berbuat baik dalam kehidupan ini, wajib kita juga membalas, merespon, bersikap dengan baik. Itu yang namanya orang adil. Dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang adil. Ya, jadi termasuk kita contohkan ini hari ini kan kemarin bahkan ya sudah dari kemarin ya atau hari ini Paus datang ya tanggal 3 kemarin ya. Paus Paulus apa ini eh, gelarnya itu. Pokoknya jadi tamu kita sebagai orang Indonesia dan kita mayoritas Muslim ya kita sambut semampunya dengan seproporsional mungkin begitu ya. Nggak usah a priori apalagi terus kemudian ikut menyebar berita-berita yang berisi tentang kebencian, tentang hoax itu bukan sikap tuan rumah yang baik. Itu saya kira. Ini poinnya, maka kita sepanjang orang itu tidak menunjukkan permusuhan dan seterusnya, maka wajib kita menyambutnya dengan baik, termasuk dengan kawan-kawan kita yang ada di sekeliling kita yang menunjukkan etikat yang baik. Nah, termasuk kami pribadi besok termasuk yang diundang ini untuk ketemu sama Paus ya, tapi nggak boleh foto ya. Gitu ya, diundang sebetulnya besok akan ketemu insya Allah di masjid aula Masjid Istiqlal ya. Nah, itu yang kemudian apa namanya ya kita menghormati memenuhi undangan bagi yang mengundang ya Bismillah datang saja. Wah, berarti membenarkan keyakinan. Tidak ada urusan. Kalau keyakinan itu urusannya lakum dinukum waliyadin. Gitu ya. Ini urusannya ada tamu, orang baik, dihormati oleh kaumnya. Wajib kita juga menerima dengan sikap yang baik. Oke ya. Nah, maka kita kembali ke ayat. Sehingga kemudian ancaman ayat yang seperti yang disebut di surah Ali Imran ayat 12 ini ditujukan siapa? Untuk orang-orang yang durhaka. Diancamkan dengan apa itu? Satu labuna, mereka akan dikalahkan di kehidupan dunia. Maka bagi orang durhaka itu kekalahan di dunia itu bisa menjadi salah satu bentuk azab. Untuk tujuan apa? Bagi yang kemudian meninggal seperti Fir'aun selesai urusan. Berarti adab dunia, adab akhirat. Tapi bagi yang kemudian masih hidup menyaksikan itu, harapannya bisa kembali ke jalan yang benar. Itu spirit Al-Quran itu seperti itu. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 32 ayat yang ke-21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kami timpakan azab di dunia sebelum azab besar di akhirat. Tujuannya apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kata kuncinya ya Bapak Ibu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kemudian tidak sadar juga, ya sudah berarti orang-orang yang durhaka seperti itu ya mendapat azab dunia, azab di akhirat. Di antara contoh yang kemudian diabadikan Al-Quran atas bentuk azab-azab dunia di masa lampau itu
ngeri kali itu. Ya, ngeri kali itu. Ya, ini luar biasa ya. Kita ambil contoh misalnya di surah 29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah berfirman dalam ayat ini bagaimana Allah menggambarkan azab, atau lebih tepatnya ini jenis-jenis azab dunia yang pernah Allah timpakan kepada satu kaum atau masyarakat bangsa di masa lampau yang mereka durhaka dan berbuat melampaui batas. Fakullan akhadna bidzambi. Faminhum man arsala 'alaihi hasibah wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man akhraqna. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah Hmm. sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah, ini apa Ibu? Ungkapan yang sangat jelas ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beberapa contoh, ada yang hujan batu, ada yang sambar petir, ada yang dibenamkan di dalam bumi, ada juga yang kemudian dikatakan tadi apa? Banjir. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi bukan berarti Allah semena-mena, sama sekali tidak. Tapi Allah ingin menjelaskan hal itu karena perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu apa? Menzolimi diri sendiri. Nah, jadi ancaman atau bentuk siksa azab dari Allah itu sama sekali bukan sebagai bentuk kezaliman Allah. Apalagi Allah senang menyiksa hambanya, sama sekali tidak. Karena di ayat yang lain Allah menegaskan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Kita lihat ya, salah satu contohnya di surah 10, surah Yunus ayat 44, Allah berfirman, Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang suka menzolimi dirinya sendiri. Nah, maka terus kemudian ketika dikatakan mereka akan dikalahkan dan juga di dunia dikalahkan ya. Termasuk kalau misalnya kok tanda-tanda kekalahan atas orang durhaka eh, tidak terlihat. Misalnya sebagian kawan atau kita boleh jadi terkadang ada tanda tanya ya dengan apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Ini kok sepertinya Israel nggak ada tanda-tanda kalahnya, misalnya gitu ya. Kok malah justru yang mukmin, yang Muslim terlihat kalah dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud kalah menang itu seperti apa indikatornya? Kalau yang dimaksud kalah menang itu adalah karena dalam peperangan saja, nah tentu saja ini sesuatu yang Allah selalu bergilirkan itu. Tapi yang dimaksud kalah itu adalah orang yang durhaka. Menang itu berarti orang istiqomah dalam keimanan, maka kita sebagai mukmin akan selalu menang. Yang durhaka mesti kalah meskipun kelihatannya dari sisi dunia menang gitu. Ini patokannya gitu ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak salah menggunakan kriteria. Contoh misalnya, mohon maaf, terlepas dari eh, fakta tentang antar bangsa, individu juga gitu. Misalnya nih, kita sedang katakanlah punya masalah dengan kawan kita, dengan sahabat kita, saudara kita, misalnya atau tetangga kita, atau atasan atau bawahan kita, karyawan kita, atau dengan siapapun, dengan sesama gitu ya. Kita dalam posisi benar, tapi mungkin karena kelemahan atau karena satu lain hal, kita akhirnya yang dalam posisi benar itu kok dikalahkan di dunia. Misalnya terus akhirnya kita kalah gitu ya, sehingga nggak dapat kemenangan atau nggak dapat bagian yang hak kita misalnya. Sepanjang kita kemudian akhirnya tetap dengan istiqomah keimanan kita, hakikatnya kita menang. Itu.
Jadi menang kalah dalam perspektif agama itu bukan apakah kita akhirnya dapat dunia atau tidak, tapi apakah kita istiqomah atau tidak. Begitu kita istiqomah, meskipun faktanya atau kenyataannya mungkin kita kalah dari sisi dunia, dizolimi orang dari sisi dunia, berarti sebetulnya kita sudah menjadi pemenang. Nah, itu. Sehingga kemudian dalam konteks ini kita bersyukur karena kita tetap bisa dianugerahi sikap istiqomah, itu yang terpenting. Ya toh? Nah, dalam konteks orang-orang yang dikalahkan di dunia, meskipun faktanya, contoh misalnya Bani Israel sekarang ini, ya, berita-berita di Al-Quran juga memastikan mereka akan kalah juga. Kita lihat surah 17 ayat yang ke-7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, kalimat itu Pak, sebagai frasa yang kedua ya, apabila datang hukuman yang kedua dari Allah, untuk siapa? Untuk Bani Israel, maka mereka akan lari kemanapun akan dikejar. Bahkan seandainya mereka bersembunyi di Masjidil Aqsa, di komplek itu yang sebetulnya memang tempat suci ya bagi tiga agama, tetap akan diburu pada akhirnya. Nah, itu salah satu ancaman hukuman di kehidupan dunia. Dan di ayat ini katakan, watuh syaruna ila jahannam. Dan mereka nanti akan dikumpulkan di jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bi'sal mihad. Dan itulah sebagai seburuk-buruk tempat tinggal selamanya kelak nanti di akhirat. Nah, ini contoh bagaimana ayat-ayat yang berisi ancaman terhadap orang yang durhaka ya Bapak Ibu. Sedangkan bagi orang yang beriman, sekali lagi insya Allah kita semuanya, maka tentu banyak ayat yang menjadi berita gembira. Ya, berita gembira untuk orang-orang yang beriman semuanya. Contohnya kita semuanya ini dapat berita gembira dari Allah. Berita gembiranya apa? Kita ambil contoh saja ya, biar kita selalu gembira. Surah nomor 33 ayat yang ke-47. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum fadlan kabira. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Iya, sampaikanlah kabar gembira wabasyiril mu'minina bi anna lahum minallah fadlan kabira. Ya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwasanya mereka akan mendapatkan karunia yang besar, ya. Sampaikan selalu kabar gembira kepada orang mukmin itu. Oke. Kita teruskan ayat 13 Bapak Ibu. Surah Ali Imran ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqwatin. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Iya, ketika ada kondisi orang-orang durhaka kok sepertinya memperoleh kemenangan di kehidupan dunia, memperoleh kesuksesan, maka bagi yang posisinya dalam keadaan yang lemah, jumlahnya sedikit, golongannya kecil, melalui ayat ini Allah informasikan kamu jangan berkecil hati. Karena apa? Sudah ada banyak bukti kuasa Allah di kehidupan ini.
Di antaranya apa? Ada dua golongan yang saling berhadapan, di mana satu berjuang dalam kebenaran, membela kebenaran. Satu lagi berjuang dalam posisi berhadapan-hadapan sebagai membela kebatilan, keburukan. Selalu yang baik ini akan menang. Begitu. Nah, kalau dalam ayat ini kan contoh kasusnya dalam perang Badar, Bapak Ibu ya. Perang Badar itu perang yang terbesar dan sangat menentukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jumlah antara kaum Muslim dan kafir itu sama sekali tidak seimbang. Karena 313 berbanding 1000 lebih. Kan itu kan musuhnya 3 kali lipat kan. Tapi ternyata atas izin Allah kemudian berhasil. Dan itu di Al-Quran banyak contoh yang diulang oleh Allah untuk mengingatkan bahwa yang namanya menang kalah, hasil gagal, itu semua di tangan Allah. Mari kita lihat contoh ayat yang lain ya. Surah nomor 2 Al-Baqarah. Ini sudah kita lewati. Ayat 249. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اختار خرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Ini kata kuncinya di sebagian itu. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, perhatikan kalimat terakhir itu, Bu. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Kenapa mereka bisa mengalahkan? Karena kesabaran mereka. Gitu ya. Sehingga kemudian kalimat ini menjadi kaidah untuk mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya dalam hidup ini yang menentukan hasil akhir itu Allah, bukan sebab karena usaha manusia. Buktinya kalau sebab usaha manusia mestinya yang besar selalu menang toh. Yang kuat selalu menang, tapi banyak kisah dalam cerita ini tentang apa itu tentara Nabi Daud ya dipimpin oleh Tolut dengan melawan Jalut yang jauh lebih kuat, lebih hebat, tapi atas izin Allah yang sedikit, yang kecil tuh menang, ya berhasil. Nah, dalam konteks ini maka kita bisa juga menggarisbawahi ketika kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi masalah, jangan kecil hati, apalagi pesimis, putus asa. Karena kalau kita tetap konsisten, tetap bersandar, berserah diri kepada Allah, maka pertolongan Allah itu pasti akan tiba. Karena sudah janji Allah, pasti kami akan menolong Rasul kami dan orang beriman. Mari kita lihat janji Allah ini diantaranya di surah nomor 40 ayat yang ke-51. Allah berfirman di ayat ini, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Nah, sungguh kami pasti akan menolong kami, Rasul kami, dan orang yang beriman di kehidupan dunia. Dan pada hari akhirat tampilnya para saksi. Ini janji Allah ya Bapak Ibu. Ini sering saya sampaikan, Allah itu kalau janji tidak pernah pakai insya Allah. Ya, dan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia kan kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Allah tidak pernah, selalu akan tepat janjinya itu. Sehingga yang dibutuhkan dari kita sebagai orang beriman adalah meyakini kebenaran janji Allah itu.
itu. Sehingga kemudian kita tetap optimis. Seandainya masalah yang kita hadapi sudah katakanlah di ujung tanduk kita ya, misalnya kita sudah merasa berat sekali itu. Allah menghimbau, yakinlah. Yang seperti itu sebenarnya tanda pertolongan Allah itu sudah dekat gitu. Mari kita lihat firman Allah ini ya di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Iya, perhatikan kalimat ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah, dari ayat ini pelajaran sekali lagi yang dapat kita petik Bapak Ibu ya, bahwa Allah itu maha kuasa. Nggak usah kecil hati ya dengan kondisi keadaan kita. 90% hidup ini ditentukan sikap kita, bukan ditentukan oleh apa yang terjadi dengan kita. Saya ulangi ya, hanya 10% saja itu peran bahwa apa yang terjadi. Tapi yang paling menentukan adalah sikap kita dalam menghadapi masalah, dalam menyikapi kesulitan atau ujian. Maka kalau itu yang menjadi patokan kita, yang penting apa? Jangan mundur, teruslah kita maju, bergerak, menghadapi setiap apa yang terjadi di hidup kita. Karena memang hakikatnya hidup adalah ujian. Nikmati proses kita berjuang untuk menghadapi setiap kondisi dalam hidup. Yang kedua apa? Syukuri apapun kemudian hasilnya. Akan selalu seperti itu. Maka tidak salah ya kalau ada kuat, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Karena kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh menghadapi setiap masalah yang terjadi dengan diri kita, hakikatnya kita sudah berada di jalan kemenangan, di jalan kebenaran, di jalan kebaikan. Apapun hasilnya nanti itu berarti sudah terbaik menurut Allah bagi kita. Ya, maka jangan lupa nikmati prosesnya, syukuri akan hasil akhirnya. Sehingga kemudian contoh yang seperti itu oleh Allah dikatakan apa? Demikianlah, ya kata Allah ini di akhirnya itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam atau mata hatinya tajam. Atas kondisi seperti itu. Atas kondisi di mana kalau kita mendapat kesulitan, itu pasti ada hikmah kebaikannya. Dan kita melihat dengan keyakinan seperti itu, maka yang akan kita alami, kita peroleh adalah apa yang kita yakini. Nah, itu yang saya kira menjadi pelajaran penting yang seharusnya selalu menguatkan kita ya. Karena memang konsekuensi semakin kita bertambah kuat imannya dan semakin Allah ingin memberi kekuatan kita, kemuliaan pada kita, maka pada saat yang sama cara Allah menguatkan iman kita gimana toh? Dengan memberi ujian, gitu loh. Ya, maka kalau kita semakin ingin dikuatkan imannya, ya diberi ujian. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 29 ayat yang kedua. Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Iya, apakah manusia itu kemudian ketika sudah menyatakan kami beriman terus nggak diuji? Benar-benar dikatakan, oh iya kamu udah beriman gitu. Langsung dikasih oleh Allah dibilang, oh iya betul kamu udah beriman. Hanya karena ucapan. Kata Allah apa? Nggak gitu bro. Ingin dibuktikan apakah ucapanmu itu betul sekuat keyakinanmu, apakah sama dengan kemudian perbuatanmu. Bukti bahwa pada akhirnya keyakinan dan tindakanmu sesuai ucapan kamu beriman, ini ujian.
Itu ya. Maka kalau kita diberi ujian, itu sebetulnya hakikatnya bagian dari cara Allah ingin membantu kita, menguatkan kita, menambah keimanan kita. Semakin kokoh melalui ujian. Karena apa? Karena pada saat yang sama kita kembali ke pasal ayat atas tadi, yaitu 40:51 tadi. Pasti kami akan tolong Rasul kami dan orang beriman. Tuh. Jadi pada saat yang sama Allah memberi ujian hidup kepada orang yang beriman, tapi pada saat yang sama juga, di saat itu juga Allah menolong kita menghadapi ujian itu, sehingga semakin bertambah keimanan kita. Sehingga keliru kalau ada orang membangun narasi dengan ungkapan begini, nggak usah jadi orang beriman deh, atau imannya biasa aja, nggak usah tambah-tambah, nanti ujiannya berat loh. Nah, kan begitu ya. Sering ada yang berpikir gitu, jadi orang biasa aja, nggak usah terlalu baik banget, nanti ujiannya berat loh. Oh itu keliru. Kelirunya kenapa? Justru kalau Allah ingin menambah imannya itu memang Allah memberi ujian. Tapi ingat, di saat yang sama Allah pasti menolong kita dalam menghadapi ujian itu. Karena sudah janji Allah, pasti kami akan tolong orang-orang yang beriman. Bahkan bagi yang beriman, pertolongan itu sudah dekat kalau kita sudah berusaha menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Inilah gambaran orang yang memiliki penglihatan yang tajam ya. Bukan ini, kalau mata ini kan yang dilihat lahiriah saja. Tapi yang dimaksud basir, mata batin. Sehingga kalau dalam bahasa lain istilahnya makrifat. Kita memahami, meyakini dengan pengetahuan yang kuat melalui mata batin kita. Oke. Ayat 14, nah inilah ayat yang kemudian kita jadikan sebagai judul kita ya, yaitu apa? Daftar kesenangan kehidupan di dunia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke. Ini ada daftar kesenangan hidup di dunia, ada daftar kesenangan hidup di dunia. Apa itu nomor satu? Yaitu eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap orang itu senang terhadap lawan jenisnya. Laki terhadap perempuan, demikian juga terhadap anak-anak, harta benda. Urutannya begitu ya, terhadap lawan jenisnya. Nah, sehingga kemudian Al-Quran juga mengingatkan bahwa pada hakikatnya maka kemudian yang namanya harta dan anak, karena manusia umumnya fitrah nalurinya seneng, maka juga akhirnya jadi ujian hidupnya. Itu karena terlalu seneng jadi ujiannya. Maka tidak ada ayat yang memerintahkan misalnya wahai manusia carilah dunia, senangilah dunia. Nggak ada, nggak usah disuruh, mesti nyari gitu ya. Mari kita lihat surah 8 ayat 28. Ini yang jadi ujian ya. Itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, itu ya. Ketahuilah harta dan anakmu sebagai coba. Harta dan anakmu sebagai coba. Nah, kira-kira begitu. Apa maksudnya ini? Ya, maka kemudian karena itu sebagai cobaan, kita tidak dilarang untuk mencintai harta benda. Kita tidak dilarang untuk menyukai semua kesenangan hidup. Tapi kata ayat yang lain, jangan melampaui batas. Jangan berlebihan. Mari kita lihat surah 9 ayat 24. Kalau sampai berlebihan maka itu masalah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum dan seterusnya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.
Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Iya, ini ya. Jika orang tuamu, bapak-bapakmu, pasanganmu, harta bendamu, perhatikan kalimat lebih kamu cintai. Nah, kata kuncinya, lebih kamu cintai. Berarti apa? Mencintai, menyenangi harta benda dengan segala bentuknya, aksesoris kehidupan dunia, enggak masalah. Boleh saja karena fitrah manusia senang terhadap itu. Yang enggak boleh kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasul-Nya, daripada berbuat baik. Maka bukti atau kriterianya gimana? Sekarang kita ini sudah masuk terlalu mencintai dunia atau tidak? Pertanyaannya gitu ya. Jawabannya apa? Kita gunakan untuk apa? Nah, salah satu cara yang paling sederhana, Bapak Ibu, untuk mengukur itu adalah coba kita lihat seberapa jarak hati kita dengan harta benda. Kalau seseorang rasa miliknya lebih kuat, rasa miliknya lebih lebih apa itu, lebih dahsyat, maka itu bukti bahwa dia berlebihan. Tapi sebaliknya, kalau seseorang menyadari bahwa ini milik Allah, amanah Allah, sehingga kemudian harus digunakan sesuai dengan petunjuk Allah, maka aman. Karena memang hakikatnya Allah juga menegaskan harta itu milik Allah. Kita dititipi, diamanahi sesuai dengan ketetapan Allah. Mari kita lihat surah nomor 57 ayat yang ke-7 ya, surah 57 ayat yang ke-7. Langsung ya Pak, maaf ya Pak. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Infakkanlah harta yang Allah anugerahkan sebagai amanah darimu. Nah, perhatikan. Kalau amanah itu berarti sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain, di mana yang menitipkan itu menaruh kepercayaan. Maka di ini dikatakan anfiqu mimma razaqnakum. Allah mengatakan bahwa yang dikuasakan, diamanahkan. Nah, seseorang yang menyadari harta benda dunia ini sebagai amanah dari Allah, kalau toh kemudian kita memperolehnya, entah bagaimana caranya, maka penting untuk menjaga jarak. Ya, menjaga jarak dengan harta benda itu sehingga kita tidak terdoktrin oleh harta benda itu. Justru harta benda itu menjadi wasilah kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian harta benda yang Allah amanahkan, bagaimana supaya ini menjadi sesuatu yang bisa kita tetap miliki sampai di akhirat. Nah, ini bahasa yang gampangnya, bagaimana mengabadikan sesuatu yang sementara ini jadi kelak di akhirat. Harta benda ini kan sekarang yang kita miliki ini, Bapak Ibu, ini kesenangan kita kok. Tapi bagaimana supaya ini nanti tetap jadi milik kita sampai akhirat nanti? Caranya bagaimana? Nah, di caranya adalah infakkan di jalan Allah. Karena apa yang kita infakkan itu hakikatnya itu yang milik kita. Gitu loh. Sedangkan yang masih disimpan begitu pemiliknya wafat, tidak ada kaitan lagi, selesai. Nah, disinilah orang yang banyak berinfak, orang yang banyak bersedekah di jalan Allah, bukan hanya nanti diberi balasan di dunia akan dilipat gandakan, tapi yang terpenting juga apa? Allah akan beri balasan di akhirat dengan apa? Dengan mengembalikan dengan yang berlipat itu, harta benda itu sampai di akhirat. Itu yang kita sebut mengabadikan milik kita di dunia sampai di akhirat. Kalau balasannya sudah pasti, ini dilakukan oleh orang non-muslim sekalipun itu balasan di dunia itu pasti. Karena itu sudah janji Allah ya. Kita lihat misalnya firman Allah di surah nomor 34 ayat 39.
Allah berfirman, "Qul innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, wa huwa khairur raziqin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Iya, apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Kalau yang berinfak di jalan Allah itu orang beriman, Allah tidak hanya mengganti di dunia, tapi juga nanti mengganti di akhirat. Itulah mengapa kalau ada orang yang bakhil alias pelit, saking pelitnya itu pelit, ya gitu ya. Orang yang kikir, maka kemudian oleh Allah disebutnya apa? Berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat surah nomor 47 ayat 38. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Wallahu ghaniyyu antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya, itu kan ya. Di barang siapa yang kikir, sebenarnya kikir dia terhadap dirinya sendiri. Maka orang kikir itu nanti akan menyesal. Menyesal. Sehingga dia ingin diberi kesempatan untuk hidup kembali di dunia. Tujuannya apa? Untuk kemudian bangun lagi, untuk bisa bersedekah. Mari kita lihat surah 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Nah, ya kan? Itu kata kuncinya. Yaitu apa? Ya Tuhanku, beri kesempatan saya hidup sebentar lagi biar saya kemudian bisa apa itu bersedekah. Seandainya orang itu tidak bagus sholatnya, misalnya kurang khusyuk ya, atau bacanya pendek, bolak-balik kulha kulhu, misalnya gitu, asal tidak pelit nggak masalah. Nggak minta supaya bangun, saya ingin apa namanya, tolong saya beri kesempatan hidup sebentar lagi, saya mau baca Quran. Nggak apa-apa, asal nggak pelit ya. Tapi kalau pelit, wah, meskipun mungkin sholatnya kelihatan agak bagus, itu nyesel, pengen bangun lagi. Nah, itulah kuncinya ya. Sehingga kemudian daftar kesenangan hidup di dunia lagi itu jangan sampai melalaikan kita. Karena itu hanyalah kesenangan di dunia saja. Sedangkan yang sebenarnya kesenangan adalah kelak nanti di akhir. Maka jangan jadi orang yang sampai tergoda oleh aneka macam kesenangan dunia. Apa tadi toh? Lawan jenis, anak, emas, perak, kuda pilihan. Kuda pilihan itu maksudnya kalau sekarang ya kendaraan ya. Sekarang kendaraan. Terus kemudian apalagi itu binatang ternak ya, binatang ternak itu kalau sekarang itu maksudnya ya investasi gitu. Terus sawah ladang itu maksudnya jabatan status sosial. Beda, maka kenapa orang sudah banyak diberi anugerah kok masih pengen nyalon gitu ya jadi pejabat publik, itu salah satunya karena itu kesenangan hidup di dunia. Neng
punya jabatan tinggi gitu. Apa enggak boleh? Sekali lagi boleh. Dalam agama setiap orang menyukai itu. Yang tidak boleh kalau kemudian itu melampaui begitu. Sehingga kemudian kalau melampaui batas itu dikatakan apa? Mereka mencintai dengan kecintaan yang berlebihan. Kita lihat surah nomor 89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Iya, kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itu kata kuncinya. Jadi kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nauzubillahi min dzalik. Begitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekelumit dari 3 ayat ini ya di ayat surah Al-Imran dari ayat 12 sampai 14. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita ya, kekuatan lahir dan batin untuk istiqomah dalam kehidupan ini, termasuk diberi kemampuan menjaga jarak ya, diberi kemampuan untuk menjaga jarak dari kehidupan dunia ini. Sehingga kita bisa lulus dan lolos. Pada akhirnya kita akan bahagia di kehidupan akhirat kelak nanti. Insya Allah. Oke, monggo Mbak Rima. Kita lanjutkan dengan diskusi kita. Dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Ali. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Dini. Pak Ali, sebenarnya apa perbedaan kata silaturahim dan silaturahmi? Oke, baik. Terima kasih. Bahasa Indonesia itu kosakatanya terbatas. Sehingga masih sangat perlu untuk mendapatkan tambahan dari kosakata yang lain, termasuk dari bahasa Arab, yang notabene bahasa asing. Bisa juga dari bahasa daerah. Nah, salah contoh serapan bahasa Arab itu silaturrohim. Nah, apa bedanya dengan silaturahmi? Tidak ada bedanya, Mbak. Gitu ya. Bedanya satu saja, silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia. Itu aja. Maka kalau ada ustadz bilang itu, tidak ada bahasa Arab silaturahmi, ya benar, Anda benar kalau yang dimaksud bahasa Arab. Karena silaturahmi itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Yang diambil serapan dari bahasa Arab. Sama, ambil contoh misalnya, sholat. Sholat itu kan sholah dari bahasa Arab kan. Aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Itu kan bahasa Indonesia nulisnya nggak boleh pakai SHOLAT, sholat. Nggak boleh. Bahasa Indonesia yang standar di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa? Bukan sholat SHOA, tapi apa? SALAT, salat. Itu. Tapi membacanya harus tetap sholat, meskipun tulisannya salat. Jangan nanti keliru dengan salat Solo ya. Beda kira-kira gitu ya. Tapi tetap sholat, sama dengan tulisan Allah. Allah itu kan tulisannya ALLAH, Allah. Tapi nggak boleh bacanya Allah. Ya kita sebagai Muslim tetap baca Allah. Dan itu banyak ya, karena aslinya bahasa Arab, belajar bahasa Indonesia, kata takwa misalnya. Nulisnya pakai K, itu yang bahasa Indonesia. Kalau nulis kita pakai Ki, itu berarti bahasa Arab, takwa. Gitu. Kalau bahasa Indonesia yang standar, takwa itu pakai K, takwa. Meskipun jangan salah paham juga, kalau takwa bisa artinya takwa, takut istri tua. Lebih beda juga, toh. Tapi maksudnya itu sudah jadi bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi nggak ada bedanya Mbak, antara silaturahim dengan silaturahmi, itu maknanya adalah menghubungkan hubungan-hubungan dengan sesama yang niatnya adalah untuk saling mengasihi. Maka silaturahim dari kata silah dan rahim. Silah atau rahmi ya. Silah artinya menghubungkan, menyambungkan, menyatukan, rahmi artinya kasih sayang. Maka menghubungkan, menyatukan berdasarkan kasih sayang. Itu silaturahim. Begitu. Oke. Baik. Berikutnya Pak Ali, kan tadi katanya kita tidak boleh mencintai harta benda dibandingkan eh, kehidupan akhirat ya. Pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu tidak mencintai harta benda dibandingkan
kehidupan akhirat. Dan yang kedua, bagaimana caranya menjaga agar kita itu tidak sampai mencintai harta dunia itu melebihi dari kehidupan nanti. Terima kasih. Iya, baik. Indikatornya nomor satu tadi, Mbak. Kalau kemudian kita menunaikan kewajiban-kewajiban agama kita berkaitan dengan harta, maka itu berarti kita telah menunaikan ataupun menjaga jarak kehidupan dunia itu dengan tepat. Ya, kewajiban harta baik dari sisi memperolehnya dengan cara yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang baik. Atau dalam bahasa ayat kira-kira begini ya. Mari kita lihat contohnya. Surah nomor 24. Namanya surah An-Nur ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Iya, orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan dunianya itu dari mengingat Allah dengan cara apa? Menunaikan sholat, menunaikan zakat. Jadi ketika beraktivitas di dunia dalam rangka mencari atau menjemput rezeki di dunia, dia tidak melalaikan sholat. Ini berarti dia mencintai akhirat, tidak dilalaikan oleh dunia. Dan kemudian berapapun dia peroleh, dia bayar zakat. Nah, maka berarti dia termasuk orang yang mementingkan akhirat. Nah, sudah itu aja, simple gitu. Bahwa kemudian ada ditambah yang sunnah-sunnah, dia perbanyak infak, oh tambah top, bagus. Tapi paling tidak dua itu saja yang menjadi patokan, maka insya Allah berarti kita tergolong orang yang tidak diperdayakan oleh kehidupan dunia. Tapi kita juga berpikir untuk investasi kelak nanti di akhirat. Begitu ya. Sehingga kemudian kata Allah di ayat yang lain misalnya agak mirip ini ya, surah 28 ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, termasuk bukti kita lebih atau juga mementingkan akhirat ketika apa? Berbuat baik dengan sesama. Seperti Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ya. Dan tidak menggunakan nikmat Allah itu untuk kerusakan. Untuk kerusakan itu di antara contohnya kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang menimbulkan madharat baik diri maupun orang lain maupun lingkungan. Nah, maka kemudian itu kita termasuk orang-orang yang insya Allah orang-orang akhirat. Orang-orang yang juga berinvestasi untuk kehidupan akhirat. Maka di antara caranya dari sisi lahiriah simpel seperti itu. Di samping dari sisi batin kita terus berikhtiar memahami bagaimana agar kita terus terjaga dengan misalnya kita seperti yang kita lakukan. Kita sore ini rutin, kita alhamdulillah sudah sekian lama gitu ya. Selalu juga apa namanya menambah keimanan kita dengan membaca firman-firman Allah, mempelajarinya, memahami dengan baik. Karena Al-Quran menggunakan rumus siapa yang ingin ditambahkan selalu keimanannya sehingga itu berarti cinta akhirat di antaranya apa dengan ayat-ayatnya kan. Ketika ditambahkan apa namanya membaca ayatnya bertambah pula keimanannya. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah nomor 8 ayat 2 Allah berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Hmm. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, ini kata kuncinya. Apabila dibacakan ayat kepada mereka bertambah iman. Nah, maka salah satu indikator orang tambah iman, tambah akhirat itu kalau kemudian juga selalu istiqomah konsisten untuk
mendengarkan atau bahkan juga memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu Mbak. Baik, berikutnya ada yang bertanya nih Pak Ali. Eh, Sebenarnya apa yang harus dihindari saat memberikan sedekah menurut ajaran Islam dan apakah boleh bersedekah dalam rangka bernazar? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mari kita lihat ayatnya. Apa yang harus dihindari dalam bersedekah? Ada dua ayat yang bisa memandu kita ya, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Menyebut pemberian dan menyakiti penerima. Ini yang harus dihindari. Karena itu oleh ayat ini katakan membatalkan pahala sedekah. Yang ketiga, Pak, sedekah karena ria, pamer dan ingin dipuji sebagai orang soleh, termasuk sedekah yang pengen, kenapa dia memberi sesuatu atau sedekah, karena pengen nanti dicoblos. Nah, kira-kira begitu ya. Maka itu berarti yang harus dihindari. Niatnya kok pengen dicoblos ketika pilkada, ya sudah, dapatnya ya coblosan, kalau nggak kecewa. Maka hendaknya apa gambarannya orang yang bersedekah itu fokusnya, niatnya hendaklah semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharap balasan dari yang diberi, bahkan ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Kita lihat surah 76 ayat 9. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Surah 76 ayat yang ke-9. Ya, silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Nah, tidak mengharap balasan dari yang kita beri dan tidak. Tapi ingat ya Bapak Ibu, ayat ini sering kita sampaikan adalah etika bagi yang memberi. Ini ayat jangan dipakai untuk orang yang diberi. Itu. Kalau kita dalam posisi diberi kebaikan, jangan pakai ayat ini terus diem aja gitu. Loh, nggak terima kasih. Situ kan nggak berharap terima kasih. Oh, nggak boleh gitu. Nanti dalilnya ayat lain atau hadis di mana Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih dengan sesama karena sudah diberi kebaikan, berarti dia nggak bersyukur kepada Allah. Nah, maka kalau kita diberi kebaikan orang atau apapun bentuknya gitu, wajib kita berterima kasih dan mendoakan. Kata Allah, karena doa orang yang baik yang diberi itu menenteramkan bagi yang memberi. Begitu. Coba lihat surah nomor 9 ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Doamu, doa orang yang diberikan itu, doa orang yang menyalurkan itu, bagi mereka yang memberi itu, yang menunaikan kewajiban infak zakatnya itu, menenteramkan buat mereka. Itu ya, itu etikanya, ketentuan yang harus dimiliki setiap orang yang beramal, berinfak, bersedekah dan seterusnya, dan apa saja yang harus dihindari. Ini contoh-contohnya begitu. Nah, bagaimana dengan nazar? Bolehkah kita sedekah ataupun bernazar dengan sedekah itu
Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 2, maaf ya 2 Al-Baqarah ayat 270. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansar." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak seorang penolong pun. Nah, dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan. Nah, kata-kata disebutnya khusus atau nazar itu boleh. Bagus-bagus saja tuh baik. Nah, pertanyaannya nazar itu apa toh? Nazar itu kan tidak dalam bentuk harus sedekah ya. Jadi nazar itu kira-kira begini, definisinya itu ya. Janji untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah, yang bukan wajib ya, yang sunnah untuk janji terhadap diri sendiri nih. Saya berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah karena terkabulnya suatu hajat. Itu namanya nazar. Saya ulangi, ya nazar itu artinya janji untuk melakukan suatu kebajikan terhadap Allah yang sifatnya sunnah, amal kebajikan bersunnah. Ya bisa saja bentuknya itu puasa, bisa saja bentuknya sholat sunnah, bisa saja terus kemudian apa namanya sedekah yang sunnah sifatnya. Maka karena terkabulnya suatu permohonan atau hajat yang tercapai, maka itu baik saja. Maka nazar jadinya hukumnya wajib. Padahal tadinya itu amalan itu sunnah. Sehingga nazar itu nggak boleh untuk yang wajib. Contoh misalnya gitu. Nanti kalau anakku selesai ujian, saya bernazar akan puasa Ramadan. Nggak boleh. Ramadan kok dinazar. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, pokoknya ya harus dilaksanakan. Lulus nggak lulus anak kita dilaksanakan gitu ya. Tapi misalnya gini, saya bernazar akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Kalau anakku lulus diterima di Fakultas Ekonomi. Oh, misalnya gitu. Itu namanya nazar. Maka nanti harus dilaksanakan, wajib. Supaya kemudian gugur selesai nazarnya. Apa boleh? Bagus. Dan banyak ya, tidak hanya satu kasus di Al-Quran juga banyak. Nazar-nazar yang intinya mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu amalan kebajikan yang sifatnya sunnah, ya karena tercapai suatu hajatnya seperti itu. Maka bentuknya termasuk sodakoh tadi yang sifatnya sunnah ya bukan zakat. Ya, kalau nazarnya zakat tidak boleh. Nanti kalau proyek saya kur, saya bernazar akan membayar zakat. Oh nggak boleh begitu. Karena apa? Mau gul nggak gul, pokoknya kalau wajib zakat ya bayar, orang itu wajib. Tapi saya mau bersedekah, boleh. Saya bersedekah kalau proyek saya gul sekian. Misalnya kemana-kemana ke pesantren Al-Qulam. Wah, misalnya kira-kira, oh boleh bagus. Begitu ya. Oke, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali. Lalu berikutnya ada yang tanya nih Pak, bagaimana bila kita memberi kepada anak yatim yang keponakan kita, namun kita memberinya dengan cara meminta ia datang ke kita supaya mereka bertemu sama kita. Karena pengalaman yang sudah terjadi, bila diberi dengan cara transfer, anak tersebut tidak pernah silaturahim dan orang tuanya juga tidak mengajarkan untuk silaturahim. Jadi memberi namun sambil berharap ia silaturahim kepada kita. Bolehkah memberi namun ada tujuan ingin membiasakan silaturahim kepada saudara? Oke, baik. Tentu saja itu tujuan dan niat yang mulia ya. Bagus. Sehingga kemudian malah insya Allah pahalanya 2 itu. Bahkan 3 ya. 3 itu. Satu pahala karena memberi. Yang kedua pahala karena kita mengajarkan kebaikan. Yang ketiga pahala menguatkan hubungan silaturahim antar kerabat. Nah, itu malah bagus. Ya bagus apalagi terus diundang ke rumah sambil diajak makan-makan ya, terus kemudian pulang disangoni gitu kan. Oh, itu bagus sekali sering-sering begitu. Atau kemudian disenengin dulu, ayo makan-makan dulu ya di rumah, diajak misalnya main dulu atau terus kemudian dibeli sambil silaturahim menguatkan semakin dekat, bagus pahalanya malah 3. Kira-kira itu berarti menunjukkan ketulusan kita insya Allah kita sungguh-sungguh bukan hanya sekedar memberi ya, tapi juga kita ingin membantu mereka supaya punya akhlak yang baik, punya hubungan silaturahmi yang bagus, maka insya Allah ini sesuatu yang baik sekali. Gitu. Oke, Baik, tadi ada pertanyaan terakhir kita, barangkali bisa ditutup dengan doa, Pak Ali. sih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita hadirkan niat baik kita semuanya atas semua hajat baik kita. Mungkin ada yang kurang sehat, semoga Allah beri kesembuhan. Yang punya kesulitan, Allah beri kemudahan. Yang punya hajat yang baik, Allah semoga kabulkan.
على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 11 September 2024 masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya Pak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wira Sakti, Diana Mohdi, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.